Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati Nahari dengan NIM 017. Di sini saya akan membuat video untuk UAS tafsir ayat dakwah. Yang pertama, menjelaskan tafsir Quran surat Ali Imran ayat 104 dan 110, dan juga menjelaskan tafsir Quran surat At-Taubah ayat 122 tentang perintah dakwah menurut salah satu ahli tafsir. A. Mufasir Ali Imran ayat 104 dan 110. Menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Bayan Al-Quran, bahwasanya ayat amar ma'ruf dan nahi mungkar pada dasarnya tidak terkhususkan kepada umat Islam saja. Pada ayat lain dijelaskan bahwa perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan menolak kerusakan juga dialami oleh umat atau bangsa sebelumnya. Tidak disebutkan secara spesifik siapa umat terdahulu ini. Di dalam kesempatan lain, mencegah kemungkaran dijelaskan dengan sangat baik oleh Al-Ghazali bahwa kemungkaran tidak bisa dicegah dengan menciptakan kemungkaran yang baru. Dalam salah satu tulisannya, Cak Nun menggambarkan amar ma'ruf nahi mungkar ibarat dua mata koin yang saling mengisi satu sama lain. Maka, mencegah kemungkaran pun juga mesti dilakukan dengan cara yang baik, lembut, dan tidak secara paksaan, dikenal secara umum. B. Mufasir surat At-Taubah ayat 122. Tafsir Al-Qurtubi memberikan penjelasan terhadap ayat ini bahwasanya jihad itu bukanlah fardu ain tetapi fardu kifayah, karena seandainya pergi semua dikhawatirkan orang-orang yang sudah mereka itu menyimpang dari kebenaran, maka sebaiknya satu golongan keluar untuk jihad atau berperang dan satu golongan lagi menetap untuk memperdalam ilmu agama. Dengan demikian, jika orang-orang yang pergi berperang itu telah kembali, maka orang-orang yang menetap dan memperdalam ilmu agama itu mengajarkan dengan apa yang telah mereka ketahui dari hukum-hukumnya, syarak, dan wahyu yang baru turun kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ayat ini adalah menunjukkan wajibnya mencari ilmu, karena dalam ayat ini disebutkan tidak patut bagi orang mukmin itu pergi semuanya, sedangkan Nabi sendirian menetap dan tinggal sendirian. Allah mencela mereka yang berperang semua. Kenapa mereka tidak menetap bersama Nabi untuk memelihara dan memperdalam ilmu agama? Dan setelah orang-orang yang berangkat perang itu telah kembali, maka orang-orang yang memperdalam ilmu agama bersama Nabi itu dapat memberi kabar dari apa yang pernah didengar dan apa yang telah diketahuinya. Ayat ini juga menunjukkan kewajiban memperdalam Alkitab atau Al-Quran, yang sunnah atau hadis, dan sesungguhnya memperdalam ilmu agama serta Al-Quran dan hadis adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Al-Qurtubi juga mengemukakan bahwa hukum mencari ilmu dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain seperti mencari ilmu tentang sholat, zakat, dan puasa. Al-Qurtubi beralasan dengan hadis Nabi. Yang kedua, fardu kifayah seperti berhasilnya hak-hak dan tegaknya hukum-hukum, dan menjelaskan bantahan dan contoh-contoh, karena tidak patut bagi semua manusia belajar semuanya, karena menjadi sia-sia keadaan mereka itu, dan begitu pula keadaan tentara mereka. Maka menjadi jelas di antara dua keadaan, jika sebagian melakukannya bukan fardu ain, yang demikian itu disebabkan karena kemudahan Allah terhadap hambanya, dan karena Allah telah membagi di antara mereka dari rahmatnya dan hikmahnya. Bahwasanya mencari ilmu itu merupakan keutamaan yang besar dan memiliki kedudukan yang mulia, dan tidak kalah suatu amal yang telah disertai ilmu dengan amal tanpa ilmu. Untuk asbabun nuzulnya,
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, ketika turun ayat, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Ada sekelompok orang yang tidak ikut berperang karena sedang mengajarkan urusan agama kepada kaumnya. Lantas orang-orang munafikun berkata, ada sekelompok orang yang ada di padang pasir. Sesungguhnya binasalah penduduk padang pasir. Selanjutnya turunlah ayat, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaidullah bin Umair, ia berkata, begitu bergeloranya semangat kaum muslimin untuk berjihad, maka ketika Rasulullah mengirim ekspedisi, mereka pun keluar menuju ekspedisi itu dan meninggalkan Nabi di Madinah bersama beberapa orang, maka turunlah ayat tersebut. Nomor 2, menjelaskan tafsir Quran surat Al-Fat ayat 8 sampai 9 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 21 tentang tujuan dakwah menurut salah satu ahli tafsir. A. Ibnu Katsir bertafsir, Allah berfirman kepada nabinya Muhammad SAW bahwa sesungguhnya kami memutusmu sebagai saksi, yakni atas semua makhluk, dan membawa berita gembira, yakni bagi orang-orang yang beriman, dan memberikan peringatan, yakni bagi orang-orang kafir. Mengenai hal ini telah diterangkan dalam surat Al-Ahzab. Tafsir Quraisy Syihab, sesungguhnya kami telah mengutusmu, wahai Nabi Muhammad, sebagai saksi atas umatmu dan umat-umat terdahulu, dan sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang bertakwa, berupa pahala yang baik serta pemberi peringatan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, berupa siksa yang buruk. Untuk ayat berikutnya, ayat ke-9, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan menguatkan agamanya. Ibnu Abbas juga beberapa ulama lainnya mengatakan, yakni mengagungkannya dan membesarkannya, yakni menghormati, mengagungkan, dan memuliakannya, dan bertasbihlah kepadanya, mensucikannya pada waktu pagi dan petang, yakni pada awal dan akhir siang. Untuk tafsir Quraisy Syihab, supaya kalian orang-orang yang diutus Rasul kepadanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, membela Allah dengan cara membela agamanya dan mengagungkannya, serta menyucikannya pagi dan petang dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kebesarannya. B. Tafsir Al-Baqarah ayat 21. Tafsirul Jalalain pada Al-Baqarah ayat 21 menerangkan bahwa kata la'alla menurut kaidah kebahasaan pada asalnya berarti agar atau dengan harapan. Tetapi dalam kalamullah, kata la'alla berarti tahqiq atau kepastian, kebenaran, atau proses perwujudan. Imam At-Tabari menafsirkan agar kamu bertakwa pada surah Al-Baqarah ayat 21 dengan agar kalian terhindar dari kutukan dan murkanya, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa dan diridhoi olehnya. Hal ini dapat terjadi dengan sebab penyembahan terhadap Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, kepatuhan dan perintah serta larangannya, dan pengesaan kalian dalam menyembah Allah. Imam At-Tabari mengutip Mujahid yang menafsirkan la'allakum tattaqun dengan agar kamu mematuhinya. Menurut At-Tabari, mungkin yang dimaksud Mujahid adalah agar kalian takut dengan cara mematuhinya dan menarik diri dari jalan yang sesat. Al-Baghawi pada surat Al-Baqarah ayat 21 mengutip pendapat Imam Sibawaih
Kata la, dan kata asa merupakan kata pengharapan, tetapi dari sisinya kedua kata itu bermakna sebuah kepastian. Wallahu a'lam. Nomor 3, menjelaskan tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 125 tentang metode dakwah menurut salah satu ahli tafsir. Hidayatul Insani bi Tafsiril Quran, Ustadz Marwan Hadidi bin Musa. Surah An-Nahl ayat 125 yang lurus, yang di dalamnya mengandung ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Hikmah arti tempat sasaran, yakni dengan memposisikan suatu pada tempatnya. Termasuk ke dalam hikmah adalah memperhatikan keadaan mad'u, orang yang didakwahi, berbicara sesuai tingkat pemahaman dan kemampuan mereka, berdakwah dengan kata-kata yang mudah dipahami mereka, berdakwah dengan membuat permisalan, berdakwah dengan lembut dan halus. Adapun yang menafsirkan hikmah ini dengan Al-Quran, yakni nasihat yang baik dan perkataan yang menyentuh, termasuk pula memerintah dan melarang dengan targhib atau dorongan, dan tarhib atau menakut-nakuti. Misalnya, menerangkan maslahat dan pahala dari mengerjakan perintah, dan menerangkan mudarat dan azab apabila mengerjakan larangan. Jika orang yang didakwahi menyangka bahwa yang dipegangnya adalah kebenaran atau sebagai penyeru kepada kebatilan, maka dibantah dengan cara yang baik, yakni cara yang dapat membuat orang tersebut mau mengikuti dengan akal maupun dalil. Termasuk di antaranya menggunakan dalil yang diyakininya, karena hal itu lebih dapat mencapai kepada maksud, dan jangan sampai perdebatan mengarah kepada pertengkaran dan caci maki yang dapat menghilangkan tujuan serta tidak menghasilkan faedah darinya. Bahkan tujuannya adalah untuk menunjukkan manusia kepada kebenaran, bukan untuk mengalahkan atau semisalnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Allah Azza wa Jalla menjadikan tingkatan dalam berdakwah sesuai tingkatan manusia. Bagi orang yang menyambut, menerima, dan cerdas, di mana dia tidak melawan dan tidak menolaknya, maka didakwahi dengan cara hikmah. Bagi orang yang menerima namun ada sisi lalai dan suka menunda, maka didakwahi dengan nasihat yang baik, yaitu dengan diperintahkan dan dilarang serta targhib atau dorongan, dan tarhib atau membuat takut. Sedangkan bagi orang yang menolak dan mengingkari, didebat dengan cara yang baik. Dia mengetahui sebab yang dapat mengarah kepada kesesatan. Dia mengetahui pula amal-amal yang timbul dari kesesatannya, dan dia akan memberikan balasan terhadapnya. Dia mengetahui orang yang cocok memperoleh hidayah, maka dia menunjukkan mereka. Asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 21 ini mengutip dari buku tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang metode pembelajaran oleh Roni Chandrayova. Dijelaskan bahwa surat An-Nahl turun setelah Nabi Muhammad SAW melihat jenazah 70 sahabatnya yang mati syahid dalam perang Uhud, termasuk pamannya yang bernama Hamzah. Ayat ini diturunkan agar dibuat perjanjian gencatan senjata dengan orang-orang Quraisy. Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad mengenai cara berdakwah yang menekankan hikmah. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.